Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi pemerintah Kota Bandung mengupayakan pemindahan makam di TPU Cikutra. Upaya ini terpaksa dilakukan karena terjadi tanah longsor. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor. Pengurus tempat pemakaman umum Cikutra Kota Bandung panik saat hujan deras mengakibatkan tanah longsor di TPU ini. Akibatnya 2 jenazah terbawa longsoran tanah dan nyaris tergerus air sungai. Sejumlah makam juga tergerus dan ambles akibat tanah longsor ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan dengan segera memindahkan makam-makam terdampak ke tempat lainnya. Makam yang sudah ambles terpaksa dilakukan upaya pembongkaran. Petugas juga menyiapkan mobil jenazah untuk evakuasi sementara. Kita bisa angkut melalui mobil jenazah punya kami, dan surat izin pembongkaran makam pemindahannya akan kita proses juga hari ini dengan cepat agar semua selesai dan jenazah tidak ada yang hanyut terbawa air. Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu penanganan cepat hari ini karena kondisi cuaca yang tidak menentu, musim hujan, kita ingin cepat hari ini sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai semua. Prosesi pemindahan jenazah disaksikan langsung oleh para ahli waris. Total diperkirakan 20 jenazah yang terdampak akibat longsor di TPU Cikutra. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 korban longsor di Kecamatan Sipolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Oke, lagi geser lagi, Pak. Oke. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sipolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 korban yang ditemukan berjenis kelamin wanita, masing-masing bernama Marta Damayanti Sinaga, 23 tahun, dan Anggia Firgantara Sinaga, 21 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia tertimpa material longsor. Usai ditemukan, kedua jenazah korban longsor langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk keperluan identifikasi dan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan 7 korban longsor dalam kondisi meninggal dunia tertimbun material longsoran. Dengan demikian, total korban bencana longsor yang telah ditemukan bertambah menjadi 9 orang korban. Untuk saat ini, hari ini kita melaksanakan pencarian di beberapa titik yang kita curigai, khususnya masyarakat yang melintas. Untuk update hari ini ada 9 korban dalam kondisi naik kereta. Yang mudah-mudahan korban tidak bertambah lagi. Ya, jadi di belakang kita ini ada bus ya, dan korbannya sudah kita evakuasi semua dalam kondisi meninggal. Terus di belakangnya itu ada 1 mobil, namun kita sudah periksa dan di situ nggak ada korban. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya penyisiran korban lainnya dan berusaha melakukan evakuasi kendaraan yang terperosok longsor. Akibat longsor yang melanda sejumlah titik di kawasan Kecamatan Sipolangit, jalur Medan Brastagi untuk menuju ke Kabupaten Karo masih belum bisa dilalui. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya seorang pelajar yang diduga ditembak polisi anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga akan membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Untuk mengkonstruksikan Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R hingga menyebabkan 1 pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka.
alat bukti. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Insya Allah malam ini ada penyidikan, kemudian nanti kita bicara, tapi ini masih diproses sama Bikopes. Ada keluarga sudah dibongkar makam. Ya, kapan berencana ekshumasi? Lagi di proses ya, kapan? Paling cepat? Kita melihat kecepatan dari informasi dari dokter. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak peluru di bagian pinggang Minggu dini hari lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh anggota polisi Aibda R karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal. Kali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal ya, 3 orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPU RI merilis update terbaru terkait Pilkada serentak tahun 2024. Hasilnya 119 tempat pemungutan suara terdampak bencana. Salah satunya di Desa Seipiasa Hulu, Asahan, Sumatera Utara yang dilanda banjir saat pemungutan suara. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa data itu bisa saja bertambah ataupun tetap tergantung hasil rekomendasi Bawaslu daerah. Air dengan ketinggian lebih dari 50 cm ini merendam 2 lokasi TPS, yakni TPS 02 dan TPS 06 di Desa Seipiasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Akibat banjir, sebanyak 570 orang daftar pemilih belum bisa memberikan hak suaranya. Sebanyak 2 TPS di Desa Seipiasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara harus melakukan pemungutan suara susulan akibat banjir saat proses pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Hidayat, Ketua KPU Asahan, berkoordinasi ke tingkat provinsi dan pihak pengamanan setempat dan rencananya akan melakukan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan rencananya akan dilakukan pada Minggu 1 Desember 2024 mendatang. Untuk pelaksanaan Pilkada kemarin tanggal 27 ada 2 TPS, yaitu di TPS Desa Pesolu, Kecamatan Tinggi Raja, dikarenakan hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Tentunya ini menjadi fokus perhatian kami. Mereka tidak bisa melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara tepatnya di tanggal 27 kemarin. Untuk itu kami KPU Asahan sudah menerima informasi tersebut dari PPK, dan PPK juga sudah mengusulkan untuk penundaan pemungutan dan perhitungan suara. Sementara berdasarkan data KPU pada Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada 119 tempat pemungutan suara terdampak bencana dan sebanyak 46 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang. 231 TPS pemungutan suara susulan dan 10 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa data itu bisa saja bertambah ataupun tetap tergantung hasil rekomendasi Bawaslu daerah. Jumlah TPS yang terdampak bencana sebanyak 119 TPS. Adapun beberapa alasan dilaksanakan PSS, PSL, dan PSU antara lain: 1. Bencana alam, 2. Gangguan keamanan, 3. Kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS,
4. Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi dari masing-masing daerah pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon soal tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik kandang banteng pilkada di Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya, ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta, Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertagi jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Sebelumnya PDI Perjuangan menyampaikan dugaan anomali hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah. PDIP menyebut ada intimidasi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Pemirsa, rekapitulasi resmi KPU untuk Pilkada Jakarta terus berjalan, namun hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei telah ramai jadi sorotan. Tak hanya lembaga survei, gerakan masyarakat sipil juga turut memantau proses rekapitulasi. Pengumuman hasil Pilkada 2024 baru akan dilakukan 15 Desember 2024 mendatang. Namun data hasil hitung cepat dan rekapitulasi mandiri telah bertebaran dan menjadi sorotan. Data-data tersebut menjadi gambaran sementara hasil resmi Pilkada 2024, termasuk untuk wilayah Jakarta. Tak hanya lembaga survei, gerakan masyarakat sipil juga turut memantau dan melakukan rekapitulasi. Melalui situs jagasuara.org, koalisi sipil yang terdiri dari Netgrid, Perludem, Iluni UI, hingga ICW mempublikasikan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Dari data masuk 99,99%, pasangan Pramono Rano meraih 50,07% suara, RK Suswono 39,4%, dan Darmakun 10,53%. Data diambil dari relawan yang mengunggah C1 hasil ke server mereka. Hasil dari jagasuara.org tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat SMRC dan LSI yang menempatkan pasangan Pramono Rano di posisi teratas dengan suara di atas 50%, yaitu 51,03% dan 50,1%. Begitu pula dengan carta politika dan poltreking. Pramono Rano unggul di atas 50%, yaitu 50,15% dan 50,08%. Namun hasil sedikit berbeda ditunjukkan hitung cepat indikator politik Indonesia dan LSI dan IJA. Pasangan Pramono Rano mendapat suara di bawah 50%, yaitu 49,87% dan 49,95%. Tipisnya margin inilah yang membuat pasangan Pramono Rano dan RK Suswono saling klaim terkait Pilkada Jakarta yang berlangsung 1 atau 2 putaran. Meski demikian, hasil resmi rekapitulasi KPU lah yang nanti akan menjawab semuanya.
Tim iNews melaporkan. Puluhan karangan bunga ucapan selamat memenuhi rumah pemenangan Pramono Rano di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menariknya dari sejumlah karangan bunga yang berjejer terdapat nama RK dan Marwarar Sirait sebagai pengirimnya. Puluhan karangan bunga ucapan selamat kepada Pramono Rano yang memenangi pemilihan Gubernur Jakarta versi hitung cepat memenuhi sisi kanan dan kiri jalan di rumah pemenangan yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun yang menarik perhatian, terdapat dua karangan bunga bertuliskan nama RK dan Marwarar sebagai pengirimnya. Kendati demikian, belum diketahui siapa RK dan Marwarar yang dimaksud. Namun sejumlah pihak menyaksikan RK yang dimaksud adalah Ridwan Kamil, Cagup Jakarta yang menjadi lawan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta. Tuding ada kecurangan di Pilkada Jakarta, tim ses Ridwan Kamil Suswono gelar sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Tuding ada kecurangan. Tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah. Tim pemenangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Saling klaim Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran terus disuarakan pasangan Pramono Rano dan RK Suswono. Narasi kecurangan pun muncul dari tim RK Suswono bahkan dengan membuka sayembara berhadiah 10 juta rupiah. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Sekretaris Tim Pemenangan Ridho Basri Bako dan juru bicara Pramono Rano Usamah Abdul Aziz. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Baik, Selamat malam Pak Andira. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Basri Bako terlebih dahulu. Pak Basri, sayembara ini kan yang diumumkan oleh RK Suswono untuk mengungkap kecurangan pilkada cukup menarik perhatian. Anda punya bukti kuat berarti soal kecurangan pilkada ini atau seperti apa? Oh iya, tentunya kita kan tidak mungkin tidak buat itu kalau kita tidak punya dasar. Jadi yang pertama adalah sebelum kampanye dimulai, itu ada deklarasi kampanye damai di Kota Tua. Di dalamnya itu kumpul 3 paslon dan ada fakta integritas di situ. Harus menjaga pemilu damai, tidak money politik dan lain-lain. Diteken oleh semua paslon dan semua tim ses. Ya. Kemudian 2 hari menjelang pencoblosan dan di Minggu Tenang atau hari pertama Minggu Tenang, tim kami menemukan ada pergerakan sembako di Pulau Seribu, di Pulau Lancang dan satu lagi pulau apa gitu. Dan sembako itu akhirnya dilaporkan kepada Bawaslu, kemudian disegel lah. Ada 2 rumah yang tempat numpuknya sembako-sembako yang akan disebar kepada masyarakat di Minggu Tenang, yang diduga, sekali lagi ya,
yang diduga berasal dari tim sesnya 03. Nah, satu hari kemudian, tepatnya tanggal 26, baru kami mengeluarkan surat. Kami mengeluarkan surat sayembara karena kami duga ini akan masih terjadi upaya penyebaran sembako yang tadinya baru isu, baru dengar-dengar, ternyata sudah kejadian di Pulau Seribu. Sehingga tepatnya tanggal 26 kita keluarkanlah sayembara kepada seluruh rakyat Jakarta, tidak hanya untuk kader partai politik atau kader ormas atau kader relawan pendukung, tapi untuk juga semua masyarakat DKI Jakarta yang ingin pilkadanya tidak dinodai oleh money politik atau sebaran sembako dan lain-lain. Demikian, Mbak. Baik. Kalau ada buktinya, lantas kenapa bikin sayembara lagi, Pak? Apakah dari... Jadi bukan baru sekarang, baru selesai. Ya, seluruh rakyat Jakarta, ayo kita jaga pilkada ini agar berjalan dengan baik. Tidak kita nodai, tidak kita rusak dengan praktek-praktek money politik atau praktek-praktek penyebaran sembako untuk mempengaruhi pemilih. Nah, namun faktanya terjadi di Pinang Ranti terjadi pencoblosan surat suara untuk 03, di beberapa tempat terjadi penyebaran sembako dan disasar adalah bahkan pendukung-pendukung 01. Yang melaporkan itu adalah masyarakat yang pendukung 01 kepada kita, yang berasnya 5 kilo bersama di dalamnya ada stikernya 03, kira-kira begitu. Baik, Pak Basri, mohon maaf tadi agak terputus suaranya. Tadi kita bertanya kalau ada buktinya, memang kenapa bikin sayembara lagi, Pak, kepada masyarakat gitu? Kita ingin semua masyarakat ikut berperan dalam menjaga kemurnian dan kesucian pilkada kita. Dan kita ingin juga mendapatkan bukti-bukti yang lebih banyak, kira-kira seperti itu, terhadap praktek-praktek kecurangan. Baik. Saya akan ke Pak Usama selanjutnya. Tanggapannya soal sayembara untuk menemukan kecurangan ini bagaimana, Pak Usama? Dan juga tadi kan sempat disinggung soal adanya pembagian sembako atau adanya pergerakan sembako begitu di Pulau Seribu. Tanggapan dari tim 03 sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Diandra. Yang pertama kami apresiasi pada tim Ridho karena semangat kita sama, Bang. Kita juga mendapatkan banyak sekali informasi soal pembagian sembako, soal juga pengerahan aparatur negara yang memang diarahkan untuk memenangkan salah satu paslon, dan itu memang nanti juga mungkin bisa kita utarakan juga rekan-rekan semua untuk bisa juga melaporkan ke hotline yang ada di 03 dan 01 gitu ke seluruh masyarakat untuk kita buktikan bersama-sama. Dan kita juga apresiasi media-media yang sudah mulai mengangkat. Salah satunya kita juga mungkin kalau di media sosial sudah ramai ini, Bang, Mbak, soal 10 juta per laporan ya. Ini kalau kita lihat di Twitter ada beritanya juga, salah satu media sudah mengangkat ya. Ini kalau bisa lihat, nah ini bawahnya semua isinya malah sembako, ini sembako dari Ridho nih malahan nih, Bang, tuh. Ini ada Ridho, sembako Ridho gitu ya. Tuh, itu sembako dari Ridho semua nih. Nah, jadi memang ini masyarakat juga sudah bergerak untuk mengumpulkan bukti-bukti dan foto-foto. Jadi di reply di X, di mana-mana sudah dikumpulkan gitu ya. Untuk ini juga ada minyak gitu, kalau bisa dilihat di sini nggak kelihatan ya. Ada minyak yang memang, nah ini ada minyak dari Ridho, ini ada beras, ada sembako gitu ya, banyak sekali laporan dari masyarakat yang akhirnya melaporkan. Mudah-mudahan nanti laporannya bisa ditindaklanjuti. Jadi
kami sangat mengapresiasi, dan ini tujuannya sama, kita pengen menciptakan pemilu yang damai, yang jauh dari money politik dan juga politik sembako yang memang perlu kita lawan supaya kita bisa menghasilkan demokrasi yang lebih sehat dan lebih baik. Itu sih, Mbak. Baik, Pak Basri Bako, tanggapannya gimana tadi? Pak Usama sudah menunjukkan gitu beberapa bukti-bukti adanya pembagian sembako dari tim Ridho, mulai dari minyak goreng dan lainnya begitu. Tanggapannya seperti apa? Yang pertama, betul bahwa semangatnya itu sama, ya. Kalau pihak kami melakukan hal yang seperti yang disampaikan Bro Usama, rasanya nggak mungkin kami akan buat sayembara, gitu ya, karena pasti akan ditemukan. Video-video yang beredar, foto-foto yang beredar di medsos, itu adalah sembako dalam program Tebus Murah. Memang kami akui, dan itu diperbolehkan oleh Bawaslu dan KPU. Dan 03 juga melakukan hal yang sama. Program sosialisasi melalui Tebus Murah Sembako. Kalau dari kami secara resmi, kami pastikan Paslon 01 sejak awal deklarasi menyatakan bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal cara kampanye dengan money politik, serangan fajar, atau bagi-bagi amplop, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan di masa minggu tenang. Itu clear 1000%. Nah, terhadap laporan yang masuk, apakah kepada 03 atau 02, nantinya akan diverifikasi pastinya. Kita verifikasi, kita laporkan ke Bawaslu, nanti akan dipanggil juga kebenarannya dan lain-lain. Intinya semangatnya sama. Monggo kalau teman-teman dari 03 juga punya, juga silahkan. Sama-sama kita jaga, ya. Sama-sama kita jaga agar pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya pun bermartabat, kira-kira gitu. Kalau menang bermartabat, kalaupun kalah dengan martabat. Baik, kita akan ngomongin soal Sirekap setelah jeda. Kita tahan dulu sebentar Bapak-Bapak, usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, iNewsroom akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Bako, dan juru bicara Pramono Rano, Usama Abdul Aziz. Selamat malam, Pak Basri Bako dan Pak Usama. Malam, Mbak Diandra. Ya, malam. Baik, kita kembali berbincang sedikit. Saya mau ke Pak Usama terlebih dahulu. Tadi Pak Bako sudah mengklarifikasi soal video yang beredar itu kan saat kampanye dan tidak melanggar. Nah, tanggapan dari Pak Usama sendiri bagaimana? Ya, bila memang itu terbukti bahwa bukan pelanggaran pemilu, ya nanti kan juga yang membuktikan adalah Bawaslu. Nah, tinggal nanti kita periksa aja sama-sama, cek bareng-bareng fakta yang di lapangan seperti apa. Dan kami juga memohon bila nanti ada dari tim dari 03 yang ikut melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh itu juga bisa diterima dengan baik dan juga bisa diberikan haknya, memang sudah itu terbukti, untuk dibayarkan 10 juta rupiah katanya per laporan. Ya mungkin perlu dipersiapkan aja agak banyak case-nya gitu. Itu aja sih. Baik, saya akan kembali ke Pak Basri Bako. Pak Basri, dengan adanya sayembara ini, apakah ini mengisyaratkan bahwa Ridho sudah mengakui bahwa hasil perolehan suara pilkada ini mengarah ke satu putaran begitu? Yang pertama, kami yang mengeluarkan sayembara. Karena kami yakin tidak pernah ada program atau perintah atau arahan apapun terkait money politik atau pembagian sembako di Minggu Tenang. Ya,
Yang kedua, dari tim pemenangan juga sampai saat ini belum pernah mengeluarkan statement bahwa mengakui kemenangan pilkada satu putaran. 2 kali kami konferensi pers, ya, mengarahnya bahwa berkaitan dengan data internal kami, ya, mengarahnya adalah pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Namun kami menghargai semua pendapat yang berbeda lainnya. Mari kita sama-sama menunggu hasil dari rekapitulasi dari KPU. Karena yang berhak mengumumkan apakah pilkada ini 1 putaran atau 2 putaran, atau yang berhak menang adalah KPU, bukan paslon atau bukan pihak-pihak lain. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, Pak Basri Bako, soal pilkada 2 putaran sendiri ini sebetulnya dasar keyakinan dari tim Ridho sendiri seperti apa? Apakah karena margin of error dari hasil quick count ini tipis sekali? Ya, betul. Yang pertama, dari 3 atau 4 lembaga survei yang melakukan real count, ada 1 lembaga survei yang mengatakan bahwa paslon 03 itu dapatnya 49, sekian. Artinya tidak semua, itu yang pertama. Yang kedua, ini semua kan baru real count, baru quick count, ya. Real count paslon 03 punya real count, 01 juga punya real count. Nah, real count ini berdasarkan data dari TPS yang input juga manusia, ada human error di situ. Dan quick count itu margin errornya 1%. Kalau hanya 50, kan bisa jadi 51, bisa jadi juga 49. Nah, berdasarkan itu maka kami masih meyakini bahwa insya Allah Pilkada DKI Jakarta akan berjalan 2 putaran. Baik, saya akan ke Pak Usama setelah ini. Pak Usama, tadi kan bahwa Pak Basri Bako mengklaim bahwa Pilkada Jakarta ini akan berjalan 2 putaran, sementara Pramrano yakin bahwa akan menang 1 putaran. Ini sebetulnya dasar keyakinan dari tim Pramrano untuk Pilkada 1 putaran ini seperti apa? Pak Usama, mohon maaf, audionya sepertinya masih di-mute. Terima kasih. Ya, jadi kenapa kita yakin bahwa pilkada kali ini akan berlangsung 1 putaran? Karena kami sudah memiliki 100% form C1 di seluruh TPS. Kami memiliki saksi di seluruh TPS yang ada dan sudah dikumpulkan dan sudah direkapitulasi di internal kami sendiri. Jadi akan tidak mungkin bila memang form C1-nya berbeda. Gitu. Jadi kita bisa buktikan nanti bahwa harapannya nanti juga memang kita tetap akan menunggu keputusan yang resmi dari KPU di bulan Desember nanti, hasilnya seperti apa. Dan harapannya juga kami semua berharap tidak ada perubahan, tidak ada cawe-cawe dari satu kelompok atau intervensi dari siapapun yang nantinya bisa merubah form C1 di KPU maupun di rekapitulasi berjenjang. Jadi keyakinan kami juga memang juga didukung oleh proses quick count. Quick count ini kan juga selalu perbedaannya tidak jauh lah dengan aslinya. Apalagi juga didukung oleh form C1 yang sudah kami kumpulkan. Jadi harapannya memang tidak ada intervensi atau tidak ada tangan-tangan jahil yang nantinya mau merubah form C1 ke depan supaya prosesnya bisa berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Pak Basri Bako dan juga Pak Usama sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Tentunya kita akan menunggu bagaimana hasil resminya dari KPU. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak-Bapak.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto umumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman ini dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Presiden Prabowo sempat menangis karena paham kenaikan belum sesuai harapan para guru. Berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Saat mengumumkan kenaikan gaji guru, Presiden Prabowo sempat menangis karena paham jumlah kenaikan gaji belum sesuai harapan para guru. Kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan. Pemirsa, Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil penghitungan cepat. Relawan kemudian melaksanakan nazar mereka untuk mencukur rambut hingga botak secara massal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak, Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan penghitungan cepat, Kota Kosong Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Tak hanya cukur rambut massal, emak-emak relawan Kota Kosong menebar beras kunyit sebagai sebuah tradisi ungkapan rasa syukur yang mendalam atas tercapainya kemenangan. Nantinya, Kepala Daerah Sementara Kota Pangkal Pinang akan ditunjuk oleh pemerintah hingga pilkada berikutnya diselenggarakan kembali.